Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin.
di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Hedari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025.
Dua kapal tanker super, Coast Wisdom Lake dan South Loyalty, dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapal jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung. Bahkan setelah itu
nuklir Iran oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler dan sebagai balas Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran, dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada Minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin.
di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Hedari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South
Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu, sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Heydari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Dan Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan.
Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Hedari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025.
Dua kapal tanker super, Coast Wisdom Lake dan South Loyalty, dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat kan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Orglam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Heydari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi, dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan dari langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran sudah memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin.
di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Hedari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker 57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. اومد پایین قرآن هستن یعنی این کجا رو دادن؟ Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025.
Dua kapal tanker super, Coast Wisdom Lake dan South Loyalty, dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Heydari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran sudah memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu. Orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin.
di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Hedari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. میومد پایین قرآن هستن یعنی این کجا رو زدن؟ Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025.
Dua kapal tanker super, Coast Wisdom Lake dan South Loyalty, dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Heydari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi, dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu, sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran
pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur, dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. میومد پایین به قرآن اصلا یعنی این کجا رو زدن؟ دوباره Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom
Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. Dua kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan juga serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana
minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran, dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur, dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan.
Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. میومد پایین قرآن هستن یعنی این کجا رو زدن؟ دوباره Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. Dua kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan
perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran yaitu tiga situs nuklir di Iran yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran sudah memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster
seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita
akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi. Juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat.
Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran, dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur, dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo.
Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. میومد پایین ببین اصلا یعنی این کجا رو زدن؟ دوباره Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan
Taiwan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran yaitu 3 situs nuklir di Iran yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung. Bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran sudah memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama.
Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur, dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan
di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi, dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu, sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi
terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan juga serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur
Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu
22 Juni Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu, sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin
ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan juga serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap
situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Hedari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. میومد پایین قرآن هستن یعنی این کجا رو زدن؟ دوباره Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. Dua kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South
Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran, dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi, dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran sudah memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran, dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap
situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Hedari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025.
Dua kapal tanker super, Coast Wisdom Lake dan South Loyalty, dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran sudah memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap
situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Hedari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South
Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Heydari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi, dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu, sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan.
Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Hedari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13
Juni 2025. Dua kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir
Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran.
Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. اومد پایین ببین اصلا یعنی این کجا رو زدن دوباره Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. Dua kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi
Dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu, sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel.
Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel.
Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi, dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat.
Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran, dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur, dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo.
Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. میومد پایین ببین اصلا یعنی این کجا رو زدن؟ دوباره Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz
karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran sudah memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah
negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur, dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan
di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi, dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi
terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan juga serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran sudah memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran, dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur
Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Hedari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki
memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin
ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap
situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Hedari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. میومد پایین به قرآن اصلا یعنی این کجا رو زدن دوباره Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South
Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Heydari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi, dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan.
Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur, dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Hedari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan, dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13
Juni 2025. Dua kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir
Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2
dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. میومد پایین به قرآن اصلا یعنی این کجا رو دادن؟ دوباره Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. Dua kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan
Perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran sudah memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster
seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Heydari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita
akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi, dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden
Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran, dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara.
Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Hedari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu
22 Juni Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Dan Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin
ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran, dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran sudah memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran, dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan.
Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Hedari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13
Juni 2025. Dua kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin
Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2
dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. اومد پایین به قرآن اصلا یعنی این کجا رو زدن وارد Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan
Perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu, sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster
seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita
akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi, dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu, sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden
Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara.
Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Hedari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. میومد پایین به قرآن اصلا یعنی این کجا رو دادن دوباره Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu
22 Juni Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan juga serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia Tribuners karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin
ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan juga serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap
situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Hedari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. میومد پایین قرآن اصلا یعنی این کجا رو زدن؟ دوباره Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025.
Dua kapal tanker super, Coast Wisdom Lake dan South Loyalty, dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan juga serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap
situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Hedari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. میومد پایین به قرآن اصلا یعنی این کجا رو زدن دوباره Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South
Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu, sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Heydari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi, dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu, sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah 3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap
situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Hedari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025.
Dua kapal tanker super, Coast Wisdom Lake dan South Loyalty, dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi, dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran sudah memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran, dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap
situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Hedari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. میومد پایین ببین اصلا یعنی این کجا رو زدن دوباره Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South
Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap
situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. میومد پایین قرآن هستن یعنی این کجا رو دادن دوباره Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025.
Dua kapal tanker super, Coast Wisdom Lake dan South Loyalty, dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Heydari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran sudah memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran, dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap
situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Hedari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025.
Dua kapal tanker super, Coast Wisdom Lake dan South Loyalty, dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi, dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu, sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap
situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Behesti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom Morteza Hedari mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan. Dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025.
Dua kapal tanker super, Coast Wisdom Lake dan South Loyalty, dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi Amerika Serikat dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
3 situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang 3 situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam 3 situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan. Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur. Dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut.
Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan dan sementara itu, para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordow, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni 2025. 2 kapal tanker super Coast Wisdom Lake dan South Loyalty dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan 2 kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga Tribuners bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu tiga situs nuklir di Iran, yaitu Fordo, Natas, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade. Tapi Moskow katanya tetap berusaha untuk tetap netral dalam konflik itu karena sejumlah besar orang berbahasa Rusia ini tinggal di Israel. Jadi seperti tidak ingin ambil resiko begitu ya, Tribuners. Kemudian selama Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Putin juga mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat begitu, di mana Israel saat ini juga hampir menjadi negara berbahasa Rusia begitu katanya. Kemudian Putin juga menepis soal kritik yang mempertanyakan kesetiaan Rusia terhadap sekutunya. Putin menyebut kalau mereka adalah provokator dan mengatakan bahwa hubungan Rusia dengan negara-negara Arab dan juga negara-negara Islam ini sudah bersahabat sejak lama. Kemudian dia juga menekankan kalau 15% dari populasi Rusia adalah Muslim. Dan dia juga mencatat bahwa Rusia adalah negara pengamat di Organisasi Kerjasama Islam, dan komentar ini muncul setelah Amerika Serikat mengebom bunker Buster seberat hampir 14.000 kilogram dan meluncurkan operasi Midnight Hammer yang menyerang tiga situs nuklir utama Iran, Tribuners. Dan sementara itu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memuji serangannya. Dia bilang kalau serangan ini adalah keberhasilan militer yang sangat spektakuler. Dan sebagai balasannya katanya Iran ini meluncurkan beberapa rudalnya ke Israel. Diketahui bahwa Iran mengancam akan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah setelah serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Washington yang menghantam tiga situs nuklir Iran. Dan Teheran juga menyatakan kalau setiap negara yang digunakan oleh pasukan Amerika dianggap sebagai target sah militer Iran. Dan kekhawatiran internasional ini terpusat kepada ketakutan kalau serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini nantinya bisa memperdalam konflik di Timur Tengah yang sudah bergejolak sejak serangan Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, Tribuners. Di mana penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa pangkalan yang dipakai oleh pasukan Amerika Serikat ini bisa saja diserang kapan saja begitu sewaktu-waktu sebagai balasan.
Dan juga sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak Iran untuk mengakhiri konflik setelah dia memerintahkan serangan mendadak terhadap situs nuklir Iran pada minggu kemarin, di mana meskipun Trump tidak secara langsung menganjurkan perubahan rezim di Republik Islam tersebut, tapi dia secara terbuka eh, mengatakan bahwa setelah para pembantunya ini menekankan bahwa itu bukanlah tujuan intervensi dari Amerika. Juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Pentagon sebelumnya eh, mengatakan kalau program nuklir Iran ini sudah hancur, dan juga Amerika Serikat katanya tidak menargetkan pasukan Iran ataupun rakyat Iran. Jadi yang ditargetkan benar-benar adalah eh, situs nuklir Iran. Israel melakukan serangan terhadap situs nuklir Fordo milik Iran pada Senin 23 Juni 2025. Israel juga meluncurkan serangan ke Universitas Syahid Beheshti di Teheran Utara. Juru bicara Markas Besar Manajemen Krisis Provinsi Qom, Morteza Heydari, mengonfirmasi serangan tersebut. Diketahui serangan ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan Amerika Serikat sebelumnya menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordo. Dalam video yang beredar, gumpalan besar asap terlihat di daerah-daerah seluruh ibu kota Iran. Bahkan siaran langsung televisi pemerintah setempat sempat terputus selama beberapa menit karena gedung teknis yang mendukung siaran terkena serangan. Sebagai informasi, dalam serangan Amerika Serikat sehari lalu ke Iran, Amerika Serikat mengerahkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar yang melakukan penerbangan dari Missouri ke Iran. Amerika Serikat kemudian menggunakan 14 bom penembus bunker GBU-57 MOP terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Tindakan ini membuat Amerika Serikat memasuki perang membantu Israel yang tak punya sarana untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Padahal sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan terlibat secara militer dalam konflik di Timur Tengah tersebut. Diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim serangan Amerika Serikat sudah menyebabkan kerusakan parah terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, di mana dia menanggapi gambar dari citra satelit yang mana Trump ini menyebutkan kalau kerusakan terparah ini justru berada di dalam fasilitas itu. Jadi bukan di bagian luarnya saja. Kemudian Trump juga menyertakan foto-foto yang dirujuknya di dalam unggahan, dan sementara itu para pejabat Amerika Serikat juga mencatat kalau tingkat kerusakan sebenarnya ini masih belum jelas, di mana pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan kalau mereka sedang berupaya menentukan seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Dan dari pihak Iran ini juga belum mengungkapkan seberapa besar kerusakan yang diderita akibat serangan dari Amerika Serikat, dan selain itu Iran juga belum mengungkapkan rincian apapun termasuk serangan yang dideritanya dari Israel. Dan seperti diketahui Boners bahwa Amerika Serikat ini melakukan serangan terhadap Iran pada hari Minggu 22 Juni dengan menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Isfahan, Natanz, dan Fordo, di mana serangan ini dinamakan Operasi Midnight Hammer yang dilakukan dengan mengerahkan 7 pesawat pembom siluman B-2 Spirit yang terbang non-stop dari pangkalannya di Missouri. Kemudian pesawat ini juga menjatuhkan 14 bom. Kemudian dari pejabat senior pemerintahan Trump ini juga mengonfirmasi pada hari Minggu kemarin kalau serangan udara dari Amerika Serikat ini tidak ditujukan untuk perubahan rezim, dan sementara itu Washington juga mendesak Iran untuk menahan diri dari respons militer dan lebih mengutamakan negosiasi begitu. Dan serangan ini juga menandai bahwa Amerika Serikat ini terlibat secara militer untuk membantu sekutunya Israel yang sebelumnya sudah lebih dulu melakukan serangan terhadap Iran pada 13 Juni
Juni 2025. Dua kapal tanker super, Coast Wisdom Lake dan South Loyalty, dilaporkan putar haluan secara tiba-tiba di Selat Hormuz, Tribuners, di mana kapal super ini diketahui bisa mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Dan dua kapal ini putar balik setelah adanya serangan udara Amerika Serikat ke Iran, di mana ini memicu lonjakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Dan kedua kapal yang dalam kondisi kosong ini dilaporkan memasuki jalur pelayaran strategis tersebut pada Minggu 22 Juni, Tribuners, tapi tiba-tiba kedua kapal ini mengubah arah begitu, putar balik di tengah meningkatnya risiko keamanan. Dan diketahui juga, Tribuners, bahwa data pelacakan kapal yang menunjukkan manuver mendadak ini, di mana langkah yang diambil kedua kapal ini menjadi sinyal pertama pengalihan rute imbas dari serangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya Kementerian Perkapalan Yunani mengeluarkan pemberitahuan yang menyarankan kapal-kapalnya untuk menghindari Selat Hormuz karena kawasan ini semakin berisiko tinggi begitu setelah adanya serangan dari Amerika Serikat ke Iran, di mana ini menyebabkan ketegangan militer di kawasan. Dan jika pecah baku tembak atau penempatan kapal perang ini meningkat, maka kapal sipil yang melintas di perairan tersebut bisa juga terjebak di zona pertempuran atau bahkan terkena tembakan silang atau salah sasaran. Dan dengan ancaman rudal, gangguan sinyal, dan juga kemungkinan perang laut, pelayaran melalui selat ini juga menjadi tidak aman begitu dan juga tidak layak secara ekonomi. Sehingga pemilik dan operator kapal memilih untuk putar balik, menunda perjalanan mereka sambil menunggu situasi geopolitik ini nanti mereda. Dan Tribuners, meskipun langkah ini dilakukan demi alasan keamanan, tapi para pemimpin dari operator kapal ini menghadapi berbagai kerugian serius kalau misalnya situasi ini terus berlanjut. Karena buntut dari ketegangan konflik ini akhirnya kapal nantinya tidak bisa beroperasi dan juga pemilik kapal ini tetap harus membayar biaya tinggi seperti sewa kapal, gaji kru, dan juga bahan bakar. Dan kalau kapalnya menganggur berhari-hari, maka kerugian yang ditimbulkan ini bisa mencapai jutaan dolar. Apalagi untuk kapal tanker yang berukuran super. Dan penundaan pelayaran ini juga berarti bahwa jadwal pengiriman ini terganggu, jadi tidak sampai dengan tepat waktu sehingga membuat pelanggan kecewa dan juga perusahaan bisa kehilangan kontrak penting. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta Cina untuk turun tangan nih mencegah Iran menutup Selat Hormuz, di mana permintaan ini disampaikan oleh Rubio menyusul bahwa ada laporan parlemen Iran sudah setuju kalau akan menutup selat strategi tersebut. Jadi sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia ini diketahui harus lewat Selat Hormuz ini setiap harinya, Tribuners. Dan kalau selat ini ditutup, jika benar terjadi begitu, maka dikhawatirkan nantinya akan memicu kekacauan pasar global dan juga lonjakan harga energi. Dan diketahui bahwa rencana Iran untuk menutup Selat Hormuz ini diduga adalah bentuk balasan karena Amerika Serikat ini sudah menyerang Iran, yaitu 3 situs nuklir di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan juga Isfahan ini diserang oleh Amerika Serikat pada minggu kemarin. Dan serangan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutnya sebagai operasi militer sangat berhasil. Kemudian Trump juga menegaskan kalau seluruh pesawat pembom ini sudah keluar dari wilayah udara Iran dengan selamat. Dan serangan ini juga menjadi perhatian dunia, Tribuners, karena berpotensi memperluas konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga sekutu regional lainnya. Dan Tribuners, diketahui bahwa pasca serangan Amerika Serikat ini, harga minyak mentah melonjak ke titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir, di mana minyak mentah Amerika Serikat ini naik menjadi 76,83 dolar Amerika Serikat per barel, dan lonjakan ini dipicu juga kekhawatiran pelaku pasar bahwa Iran nantinya akan melakukan aksi balasan lagi dengan memblokade Selat Hormuz atau serangan ke infrastruktur energi di Timur Tengah, yang mana jika nantinya selat ini benar-benar ditutup oleh Iran, maka akan membuat pasar global semakin kacau lagi. Presiden Rusia Vladimir Putin ini buka suara setelah Moskow tidak cawe-cawe begitu dalam membantu Iran melawan agresi Israel. Jadi Moskow juga katanya bahkan tetap berada di pinggir lapangan daripada membantu Iran langsung, bahkan setelah
tiga situs nuklir Iran ini dibombardir oleh Amerika Serikat. Katanya Putin ini paham kalau Rusia dan Iran memang sudah menjalin hubungan dekat selama beberapa dekade, tapi Moskow katanya tetap berusaha